Halo teman-teman, balik lagi ke channelnya Lumiere Production, program bos bareng Ayu lagi. Hai. Moga-moga nggak bosan sama gue sama Ayu. Jadi, lagi. iya. Di episode sebelumnya kan kita jelasin tuh tips interview user, terutama mengenai first impression ya. Yes. Nah, sekarang kalau mereka udah diterima nih, jangan sampai kan pas sudah diterima, biasanya kan udah masa probation tuh. Betul. Tiba-tiba udah senang leha-leha diterima, dia salah langkah sebagai anak baru gitu. Jadi kita mau kasih tips do's and don't, apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan saat kalian menjadi anak baru di sebuah perusahaan. Simak terus. Oke yuk, jadi tadi itu ya. Jadi kan ini lagi masa pandemi nih, perusahaan-perusahaan juga kemarin-kemarin kan mulai ngerem tuh nerima karyawan-karyawan baru. Sekarang sih udah mulai open lagi nih. Nah kalian udah susah-susah interview, akhirnya diterima. Nah, gimana caranya ya jadi anak baru? Gimana caranya supaya si anak-anak baru ini nih langgeng di perusahaan itu? Mungkin lu punya tips apa yang boleh dan nggak boleh dilakukan versi kita ya, versi lu? Balik lagi sih ya ke hari pertama kalian masuk kerja. Hari pertama itu juga kaitannya dengan first impression. Satu, teman-teman jangan sampai datang terlambat. Itu krusial banget sih menurut gue ya. Itu baru masuk, lu datang terlambat, itu parah sih. Iya. Jadi jangan sampai. Yang kedua, teman-teman pasti kan nanti akan dikenalin ya. Mungkin dikenalin job desk-nya, dikenalin sama HRD-nya dan atasannya. Teman-teman tanya tuh job desk teman-teman tuh apa aja. Jangan sampai teman-teman nggak tahu nih, gue harus di sini tuh gue harus ngapain gitu. Jadi kan nanti kan kesannya salah banget bos. Iya. Ya kan, gitu. Terus sama senyum juga gitu. Senyum itu nggak harus cuma ke atasan doang. Iya. Ke teman-teman senior yang sudah ada di kantor itu pun juga boleh, nggak harus atasan. Kesannya cuma ngebaik-baikin atasan itu salah banget ya. Bahkan OB juga teman-teman juga harus tetap baik. Iya. Karena penilaian tidak hanya dari atasan. Betul. Teman sekerja pun bisa dijadikan parameter untuk penilaian teman-teman semuanya. Jadi tadi itu ya, tetap first impression harus bagus ya. Hari pertama, bukan cuma hari pertama sih ya, pokoknya yang diusahakan jangan pernah telat lah gitu. Betul. Di masa-masa kalian probation jangan sampai kalian telat, itu usahakan. Terus kalian juga harus ngerti job desk kalian itu apa di situ. Kalian harus ngerti job desk kalian itu apa. Terus teman-teman usahain tanya ya ini. Jam kantor sih biasanya kan office hour. Iya. Umumnya 8 sampai 5. Iya. Tapi kan mungkin di kantor lain ada yang beda-beda. Iya. Tanya juga jam istirahatnya itu jam berapa. Betul. Mungkin ada yang jam 12 sampai jam 1, ada yang modelnya shift-shiftan. Nah, itu teman-teman harus tahu. Jangan sampai nih teman-teman salah nih. Iya. Waktu istirahatnya beda-beda. Terutama untuk frontliner sih. Jadi kalau untuk back office mungkin aman lah, karena biasanya jam istirahat kan jam 12 sampai jam 1, kecuali hari Jumat atau Jumatannya gitu ya. Nah, kalau frontliner itu kan pastinya ada shift-shiftan tuh. Karena kalau frontliner itu biasanya berhubungan langsung sama operasional perusahaan, jadi nggak boleh sampai tutup gitu ya kantornya. Jadi biasanya ada shift-shiftannya. Kalau di kita kan ada jam setengah 12 sampai jam setengah 1 sampai setengah 2, ada 2 shift istirahatnya. Betul. Bukan cuma sales doang sih, mungkin sebagai customer service, sebagai teller di bank juga kurang lebih ada aturannya gitu ya. Nah, aku pernah tuh jadi teller tuh guys. Gimana kalau di teller gimana? Kalau di teller gini, dalam 60 menit ini mereka akan ngatur nih di 15 menit pertama siapa yang istirahat duluan, di 15 menit kedua siapa yang istirahat duluan, 15 menit ketiga dan keempat siapa duluan. Iya. Jadi lo ketawa sih? Enggak, gue jadi kebayang sih, maksudnya kalau misalnya udah ada aturannya begitu, terus kalian sebagai anak baru tiba-tiba nah iya, lu jangan nyerobot. terus lu nyelonong, lu istirahat duluan. Iya, nah itu harus tahu juga ketentuannya gitu kan. Bukan berarti istirahatnya cuma 15 menit ya, enggak, tetap 1 jam. Tapi dengan kayak gitu kan berkesinambungan gitu, siapa yang istirahat duluan, siapa yang belakangan. Biasanya sih yang baru belakangan. Terus biasanya dapat seniornya kebetulan yang jagoan lagi. Dia lu nyerobot dia, kelar hidup lu di situ. Gue gak pernah nyerobot, gue gak pernah nyerobot. Tapi lo harus tahu giliran lu tuh kapan gitu. Jangan sampai lu dapet urutan kedua atau ketiga lu jadi yang pertama. Ya udah dijulitin aja kan nanti sama temen-temennya. Iya. Gitu. Ya, jadi sebenarnya adaptasi terhadap jam kerja ya, bukan cuman jam istirahat doang tadi. Iya. Kalau kita udah tahu jam kerjanya, kita harus beradaptasi supaya nggak telat masuk kerja. Terus kita harus tahu juga jam istirahatnya supaya kita juga bisa beradaptasi kapan kita harus beristirahat. Kita bisa setting nih timing kerja kita seperti apa. Sama jam pulang kerja juga. Nah, iya.
jam pulang kerja tuh kalau bisa usahain kalau misalnya teman-teman masih baru ya. Dulu gue selalu memposisikan untuk meskipun udah jam pulang kerja, gue selalu tanya atasan gue, saya udah boleh pulang bu, ada hal yang masih dibantu, ada hal yang masih bisa dibantu, saya kerjain gitu. Kalau dia bilang udah nggak ada, terus gue tanya ke senior gue. Penjilat itu ya? Gue kagak penjilat. Oh iya, enggak. Bener itu bener. Enggak, itu bercanda, itu benar. Enak aja. Karena gini guys, maksudnya tadi yang gue bilang, penilaian itu nggak hanya dari atasan lo, tapi penilaian itu juga bisa jadi lingkungan sekitar. Even OP kan mungkin bisa ditanyain gimana tuh si mbak itu, baik nggak gitu. Tapi itu bener sih, kasih impresi yang bagus sih. Kalau misalnya kita pas mau pulang kita tanya dulu ke atasan kita, Pak, gue nggak pernah tanya sama lo ya bos ya? Nggak pernah sih, nggak apa-apa juga gitu. Cuma kan ada juga atasan yang kayaknya tuh kasih impresi yang bagus tuh kalau kayak gitu kan. Kayak, wah enak kok, sopan ya, wah enak kok, helpful banget ya gitu ya. Gitu. Tapi jangan cuma pas 3 bulan doang ya. Seterusnya lah. 3 bulan langsung berubah drastis. Dan 80 derajat. Berarti sih sebisa mungkin kalau lagi nggak ada urusan, usahain nggak tenggo ya. Maksudnya kalau misalnya mau tenggo pun izin dulu gitu ya. Ya, kecuali ya mungkin kalau perusahaannya beda-beda ya. Kalau memang kulturnya di perusahaan itu lu nggak perlu izin kok, ya udah balik-balik aja. Itu ya nggak apa-apa. Tapi teman-teman usahain di awal-awal tuh liatin gimana sih senior-seniornya tuh kalau mau pulang tuh gimana gitu. Itu sih nggak harus diterapin ya teman-teman. Kayak sekarang nih kantor kita yang sekarang ya Pak. Iya. Ya bos. Iya. Itu nggak terlalu mempermasalahkan masalah itu ya. Cuman kan umumnya sih biasanya memang kalau anak baru itu bukan anak baru sih, biasanya karyawan itu akan lebih lega pulang setelah atasannya pulang. Betul. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau atasannya masih di kantor, mereka mau pulang juga nggak enak gitu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi jangan sampai karena sebagai anak baru nggak ada izin apa-apa, nggak ada ngomong apa-apa, tiba-tiba chat, wah jam 5 balik gitu. Pas iya, pas atasan kita lagi mau ngobrol-ngobrol sama kita justru lah mana nih? Wah, tenggo gitu. Nah, jadi itu tadi adaptasi terhadap jam kerja ya, baik jam masuk, jam istirahat, jam pulang, itu kita harus adaptasi semuanya. Terus apa lagi nih? Terus jadi gini, tadi kan gua sempat ngomong ya, lu tuh harus tahu job desk lu tuh kayak gimana. Lu juga harus tahu achievement yang lu harus selesaikan tuh apa. Iya, apa yang harus kita capai di masa probation itu ya. Jangan teman-teman nanti udah kerjain ini itu, tapi ternyata sebenarnya tujuan dari job desk teman-teman itu nggak tercapai. Gitu. Jadi teman-teman harus tahu itu karena 3 bulan pertama itu penting. Kayak kita nih misalnya divisi sales. Kalau di divisi sales itu jelas banget gitu ya. Benar-benar ada targetnya. Betul. Jadi selama probation kalau kita kan 3 bulan nih. Ya, dalam 3 bulan dia harus jualan berapa banyak, berapa M gitu ya. Jadi harus jelas dan teman-teman benar-benar tunjukin usaha teman-teman dalam jangka waktu 3 bulan itu, kasih usaha yang terbaik gitu kan. Nih gue mau selesaiin target gue nih, gue harus bisa nih, target gue segini ya gue harus dapat achieve. Tapi nggak hanya itu ya, maksudnya kalau yang back office pun kan pasti ada target-target, harus selesaiin kerjaan apa, harus selesaiin kerjaan apa, dan usahakan tepat waktu gitu. Kalau misalnya ternyata dikasih kerjaan sama atasannya yang gue nggak bisa sebenarnya gitu kan ya, tapi jangan bilang nggak bisa dulu, coba dulu dan tanya gitu, Bu, Pak, usaha apa yang harus saya lakuin nih mengenai pekerjaan ini gitu. Dan biasanya seminggu awal atau mungkin 2 minggu awal teman-teman boleh bawa catatan kecil, itu udah nggak zaman catatan ya, mungkin bisa catat di handphone juga gitu kan, to-do listnya apa, kalau misalnya gue ketemu kerjaan ini gue harus ngapain, nah itu teman-teman catat. Dan usahakan kalau udah tanya ya nggak apa-apa sih, misalnya tanya sekali 2 kali, jangan sampai tanya tuh berulang-ulang terus gitu. Fokus, kan? Jadi harus fokus. Pas dijelasin teman-teman harus fokus. Karena kan yang namanya atasan bukan cuma ngurus kalian doang. Jadi pas kita tanya sekali, pasti atasan masih ngerti nih. Oh iya, ini caranya begini, gini. Tanya 2 kali, dia mungkin masih ngerti nih. Oh iya, ini caranya gini. Pas tanya ketiga kali, mungkin langsung ini orang dikasih tahu kok nggak ngerti sih. Lelah juga gitu. Jadi teman-teman harus fokus. Apa yang teman-teman tanya itu kalau bisa di notes dan kalian harus ngerti gitu. Dan teman-teman juga perhatiin gitu kendala-kendala yang teman-teman alami, apakah seniornya teman-teman ini ngalamin, dan hal apa yang senior itu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Mungkin bisa jadi bahan pelajaran buat teman-teman. Gitu. Sama gue punya cerita nih tadi, misalnya gue di perusahaan gue sebelumnya
Nah, itu kan di masa probationnya itu disuruh buat satu proposal itu kira-kira di divisi kita ada kekurangan apa, dan kita harus propose apa ya namanya ya, kita harus propose suatu perbaikan lah terhadap masalah itu. Nah, jadi ya dalam 3 bulan itu selain tugas rutin kalian, ya kalian juga harus bisa selesaiin itu yang ditugaskan itu. Ya entah kalian gimana caranya, kalian harus tanya ke atasan kalian, tanya ke teman-teman yang lebih senior. Intinya ya itu, apa yang diharapkan dari kalian di masa probation itu harus diselesaikan semua. Gitu. Tadi itu kan mungkin lebih ke kerjaannya ya, sama ke attitude kerjanya. Nah, ini juga masuk ke attitude kerja sih sebenarnya. Buat kalian nih yang perokok berat nih. Perokok berat. Ya buat perokok berat. Jadi kalau bisa pas jadi anak baru itu ngerokoknya itu disesuaikan waktunya. Entah sebelum masuk kerja, entah pas jam istirahat atau pas setelah kerja. Ngerti sih, susah sih pasti sih, tapi coba kalian bayangin kalau misalnya lagi jam kerja nih, terus atasan kalian nyariin kalian ini rokok di belakang. Iya kan? Gimana coba? Apalagi ketemu atasannya misalnya yang nggak gitu suka asap rokok gitu. Iya. Terus gimana jadinya? Pasti kan akan ilfil. Ya nggak sih? Ya sebenarnya sih kalau mau ngerokok boleh, tapi jamnya tahu ya, tahu waktu aja. Betul. Gitu kan, sebelum masuk ya silakan. Apalagi kalau untuk frontliner, kalau frontliner abis ngerokok bawa asap, ya kalian harus pintar-pintar, harus pakai parfum lagi gitu. Karena kan nanti ketemu sama customer atau ketemu sama atasan ya udah bau rokok nggak enak jadinya. Sama tips terakhir mungkin buat yang buat di episode kali ini, kira-kira apa sih yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan sama anak baru di sebuah perusahaan? Ya, jadi teman-teman selama 3 bulan teman-teman usahain jaga kesehatan teman-teman, jangan sampai sakit, kan? Karena ya nggak ada yang mau sakit sih sebenarnya, itu kan pasti akan mempengaruhi juga waktu produktivitas teman-teman untuk kerja di perusahaan tersebut, gitu. Dan kalaupun ternyata teman-teman sampai sakit, ya info ke atasannya. Misalnya nih hari ini sakit nih. Terus besokannya masih sakit, ya besokannya pun info, Bu, saya belum bisa masuk ya hari ini, gitu. Jangan menganggap atasan teman-teman itu cenayang yang bisa baca pikiran teman-teman, gitu kan, kecuali nggak bisa bangun sama sekali, amit-amit ya, tapi at least lu harus info gitu kan. Ada ya kita yang kayak gitu? Nggak ada. Ya, itu yang komunikasi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman usahain jangan sakit lah. Kalau sebagai anak baru sering sakit, nanti juga pikiran atasannya jadi macam-macam. Kok anak sering sakit ya, macam-macam gitu. Jadi kan sekarang lagi COVID begini nih, pandemi, ntar jadi dicurigain macam-macam lagi. Ya. Nah, jadi misalnya pun teman-teman sakit demam atau apa, info lah ke atasannya. Jangan kita yang nyariin. Iya. Kan udah gede kan. Ya udah harus bisa mengatur diri sendiri. Betul. Jadi intinya sih nggak hanya sakit ya. Komunikasi apapun itu, mungkin teman-teman juga punya kendala di kerjaannya, itu dikomunikasikan juga, gitu. Karena kan mungkin sebagai atasan juga kadang bisa lihat, kadang juga enggak juga. Iya, betul kata Ayu tadi, kita kan bukan cenayang, bukan dukun. Selama mungkin kalau yang dan jangan duga-duga juga ya. Betul. Jadi misalnya kayak ada atasan yang mungkin care banget, dia bisa ngelihat, oh kayaknya lagi ada kesusahan nih, kita harus bantuin dia. Tapi kan ada juga yang tipenya dia nggak ngomong ke gue, berarti dia nggak ada kesulitan, gitu kan? Betul. Iya, jadi teman-teman ada kesulitan apa, di situ kan yang bertanggung jawab terhadap teman-teman kan atasan kalian. Jadi ya teman-teman harus jaga komunikasinya. Jangan sampai justru temennya gimana ya? Ya usahain kalau terjadi sesuatu dengan teman-teman, baik itu sakit atau apa, yang tahu tuh atasan duluan. Kan malah temen seletingan teman-teman, gitu. Ataupun amit-amit nih, ternyata kalau misalnya mau resign, nah, terus mungkin setelah beberapa puluh tahun gitu kan kerja di perusahaan itu, kalaupun mau resign yang tahu ya harus atasan teman-teman duluan. Jangan sampai, maksudnya jangan sampai si atasan itu taunya dari orang lain. Ya. Betul ya, harus. Ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan kita dan berhubungan dengan pekerjaan kita, yang harus tahu pertama ya atasan kita. Jangan sampai atasan kita taunya dari teman yang lain. Betul. Oke, jadi mungkin tuh ya, yuk. Tips kita buat teman-teman nih yang akhirnya terima kerja dan gimana sih supaya langgeng gitu, supaya bisa lolos masa probation kalian di sebuah perusahaan. Tadi itu tips-tips kita. Kita simpulkan sekali lagi. Yang pertama adalah First impression pada hari pertama. First impression pada hari pertama.
kedisiplinan, terus juga harus cepat adaptasi, ya, terutama terhadap waktu kerja juga. sama fokus job desk-nya Ya, apa, fokus job desk-nya apa, targetnya apa, harus achieve apa, harus achieve apa, komunikasi. betul. Ya, jadi itulah tadi hal-hal yang teman-teman semua harus perhatikan saat jadi anak baru di sebuah perusahaan. Moga-moga teman-teman cocok di perusahaannya, moga-moga langgeng terus di perusahaannya. Oke, kalau begitu sekian dulu konten kita kali ini. Sampai jumpa di video-video kita yang berikutnya. Bye.